itu kayak lagi viral kan. Enak aja kayak es kelapanya. Sekalinya dia minta foto pas pulang. Hai guys, hari ini aku mau kasih tau kalian tips cantik untuk membuka kelapa. Buka kelapa itu dari bawahnya dulu ya. Nih. Terus kenapa kamu kasih cewek kalau saya senyum-senyum saya jelasin. Banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan biar jodoh. Gerak ke soreku, talas ke pesnetes Allah, cendol dekat. Halo Mbak Diana Lestari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Diana, bagaimana nih rasanya terkenal ini? Alhamdulillah seneng banget ya kak. Makin banyak pengunjung ke warung saya. Makin banyak pengunjung ke warung ya? Ya. Warungnya itu yang di seberang itu ya? Karena Ya. kan saya lihat di mana? Di media sosial ya, Mbak Ella sambil ngupas apa itu kelapa ya. Itu belajar dari mana tuh Mbak Ella? Itu saya otodidak sambil ngeliat ibu saya mencari kelapa. Kalau dulu pas ada pembeli saya selalu manggil ibu kan. Tapi pas ibu istirahat kan kasihan saya bangunin terus. Nah setelah itu saya memberanikan diri, sebenarnya takut karena itu parang kan posisinya, takut kena tangan. Jadi beranikan diri. Nanti kalau manggil mama kasihan, bangun nanti kecapean gitu. Kasihan lah saya sama orang tua saya kalau bangun terus. Oh gitu. Belajar sendiri jadi. Dan itu mulai kapan nih belajar? Saya aja nih kalau buka itu kayaknya nggak se ini Mbak Ella ya kalau lihat. Ini Mbak Ella apa Mbak Sari sih panggilannya? Mbak Sari ya saya. Mbak Sari ya. Ya. Oh, nggak se expert Mbak Sari gitu. Kayaknya kita takut-takut kalau buka kelapa itu. Dan Mbak Sari saya lihat lancar sekali. Itu sudah berapa lama itu? Sejak kapan? Sejak saya kelas 1 SMP. Sudah mulai ya? Berjualan ya. Oke. Jadi Mama udah berjualan dari sejak Mbak Ella kecil ya? Iya, sejak kecil. Oke. Nah, ini kan kemarin ramai viral ya. Mbak Ella saya lihat juga banyak yang mendatangi dari mana itu? Dari berbagai lembaga lah atau dari berbagai media ya. Ada dari di media sosial juga ramai. Nah, apa nih yang rasanya tuh gimana sih? Viral itu? Rasanya ya pas viral gini tuh nggak nyangka tuh kok bisa pas hari apa, nggak nyangka saya tuh tersebar di sosial media, sama sosial media. Pertama di Instagram dulu. Itu masih video yang belum viral ke seluruh. Itu di Instagram Mbak Ella? Ya Instagram sendiri. Nah, itu saya upload sendiri dan teman saya juga kirim ke saya. Terus yang kedua pas ada konsumen beli, video saya diunggah ke sosial media di Facebook. Nah di situ semua orang pada chat saya, Sari kamu di mana-mana sekarang gitu dia bilang. Oke. Nah gini, pada awalnya jadi yang membuat viral itu foto di akunnya Mbak Sari atau orang yang upload? Pertama akun saya dulu, baru kedua itu biasanya lebih aktif di Instagram. Nah kebetulan juga ada orang yang aktif di Facebook. Nah jadi makin orang tahu mungkin seperti itu. Jadi memang itu sudah by design ya, maksudnya itu Mbak Sari itu sudah menyiapkan kamera itu ya kan sebelum diupload ke media sosialnya Mbak Sari, atau itu awalnya cuma iseng-iseng aja? Yang saya pribadi, kalau pribadi itu iseng-iseng aja. Hari ini lagi jualan kelapa, jangan lupa mampir karena itu pendapatan sangat sepi gitu nah mas. Terus kadang tuh cuma 10 kelapa, 5, kadang tuh sampai nggak laku sampai 3 hari, sampai kelapanya kering dia bisa pecah sendiri di situ. Itu padahal kelapa kalau udah nggak laku kering biasanya diapain? Dibuang aja ya sayangnya. Oke Mbak Sari, selama Mbak Sari ini viral, dampaknya apa yang dirasakan oleh Mbak Sari? Ada dampak positifnya nggak? Oh ada. Ini positifnya dulu ya. Ya. Nah, positifnya apa kira-kira? Ya rame warungnya. Rame. Terus banyak orang datang dari mana-mana aja. Memang sengaja ke situ ya? Iya katanya penasaran sama yang ini mbak yang ini gitu. Oh gitu. Coba ada cerita menarik nggak, misalnya ada orang datang tiba-tiba gitu? Iya dia bilang gini, mbak saya jauh-jauh loh mbak dari sini, saya cuma pengen beli sama foto sama mbaknya, mbak video dong mbak bisa pecahkan kelapa saya videoin gitu. Itu dari mana itu? Yang paling jauh datang mbak tahu dari mana? Karena ada yang dari Buntang, katanya Sangatta. Buntang sama ya, sini? Terus
L, terus Balikpapan, L itu apa ya? Separi, Sebulu gitu. Oh, Sebulu. Bagian Tenggara seberang. Oke. Macam-macam sih Kak. Oh, Dari gitu. mana-mana aja. Luar biasa ya, artinya sosok Mbak Diana Sari ini bisa mengundang orang-orang dari luar Samarinda ya. Iya. Nah, oke, itu dampak positif. Iya. Dampak negatifnya ada nggak? Ada negatifnya. Pertama jadi apa, dari konsumen ya. Konsumen tuh kadang ada yang beli terus pas mau dikasihkan kan lagi rame nih. Udah dipecahin, udah disiapin semuanya, tinggal dikasihkan nggak ada orangnya. Orangnya nggak ada? Iya. Kok bisa begitu? Nggak tahu ya. Terus ada juga yang nggak mau ngantri, nggak mau, Mbak masih antri kah? Masih lama kah? Iya Mas, ya sudah deh. Gitu kayak sudah deh. Kayak yang mereka tiba-tiba pergi itu kenapa? Nggak tahu, mungkin kelamaan nunggu. Keamanan atau mungkin Mbak Sarinya sibuk melayani yang lain Iya. sehingga dia merasa tidak terlayani dan pulang gitu. Iya. Oh gitu. Gitu. Kalau yang komentar negatif juga ada. Itu di medsos ya? Iya, medsos. Sampai saya nggak mau buka Facebook lagi. Sekarang? Maksudnya biar nggak mendengar komentar negatifnya mereka. Oh, sekarang sudah posisinya nggak buka Facebook lagi? Nggak mau buka Facebook. Karena banyak yang benar. Iya, mending saya main Instagram aja, banyak teman-temannya support. Oh gitu. Jadi kenapa sih mereka negatif sama? Nggak tahu, itu kemarin tuh ada yang bikin YouTube katanya es kelapa tercantik di dunia. Padahal saya nggak tercantik di dunia. Oh, jadi ada interpretasi dari apa YouTuber Iya. begitu begitu, tapi itu mengundang orang untuk menjadi benci sama Mbak Sari gitu ya. Oke. Oke lah, sekarang di misalnya banyak yang apa, negatif ya, banyak yang benci di media sosial. Ada yang sudah ini nggak, misalnya haternya ada yang misalnya apa, nemuin Mbak langsung ngata-ngatain nggak? Sudah ada nggak gitu nggak? Atau cuma di medsos saja? Di medsos, terus juga ada yang lagi live nih. Konsumen lagi live, terus di situ kalau nggak salah saya dengar, mungkin dia bilang gini, gimana Mbak, cantikan saya atau Mbak kelapanya gitu. Dia sambil baca komen tuh. Baru dia bilang, nanti saya balas, nanti aku balas di itu ya, di messenger aja gitu. Padahal saya dengar, saya lihat, baru Mbak langsung cepet-cepet matikan HP-nya. Itu di situ? Iya, di tempat juga. Di tempat itu juga? Iya, ada juga bilang gini, ini kayak yang lagi viral gitu. Itu rata-rata ibu-ibu atau Itu laki-laki? ibu-ibu, ada yang laki-laki. Itu kayak lagi viral kan. Enak aja kayak kelapanya, sekalinya dia minta foto pas pulangnya. Jadi sejauh ini sudah banyak berapa orang yang minta foto sama Mbak Sari? Nggak terhitung kok. Nggak terhitung ya? Iya. Berarti kita nanti terakhir boleh minta foto juga ya? Siapa tahu jadi panjat sosial. Nah ini juga kan? Oke Mbak Sari. Ya. Nah ini nih. Mungkin kan orang terkenalnya Mbak Sari ini kan misalnya penjual kelapa cantik gitu. Orang tahu kan belum kelapa cantik. Ada nggak yang misalnya melakukan setelah ini ramai ya, melakukan pendekatan, WA, gombal-gombali, macam-macam gitu ada ya? Banyak. Makin banyak? Iya, apalagi secara langsung juga ada ngomong sama orang tua saya. Selalu? Iya. Itu gimana ceritanya? Saya pengen dengar ceritanya. Kalau yang secara langsung tuh, Mbak boleh minta foto Kak? Iya boleh. Kalau foto di pelaminan gimana Mbak gitu, gombal-gombal ada gombal ya. gitu ya. Terus di WA, di Instagram tuh gini juga. Mbak bisa nggak Mbak minta WA-nya? Siapa tahu bisa lebih dekat gitu. Terus ada juga di WA apa kayak yang dulunya nggak pernah chat lagi sekarang lebih chat lagi gitu cowok-cowoknya. Mbak Sari katanya gini, penjualannya meningkat, Ya. makin ramai, berarti kan pembawa rezeki. Nah itu kalau bisa digambarkan, kalau kita ngomong nominal ya, Iya. biasanya berapa kelapa? Setelah Mbak Sari viral bisa berapa kelapa? Sebelum viral itu biasanya mama saya cuma nyetak sedikit. 50. Itu 50 nggak kelapa. habis ya. Kepala. Nah, 50 kelapa itu kadang nggak habis sampai 3 hari. Ya gitu deh Mas. Sampai 3, 5, 10 itu paling mentok sudah. Kalau misalnya setelah viral ini, wah alhamdulillah banget. 50 tuh saya sehari itu kadang saya mecahin sendiri. Yang pertama, hari pertama. Waduh, Iya. 50 mencari sendiri. Iya, hari pertama. Dan itu memang harus minta Mbak Sari ya? Iya. Terus hari kedua, saya juga pecah juga itu 50 juga. Hari ketiga, karena yang dari jauh, ya Mbak saya tuh kesini pengen banget cobain es kelapanya Mbak sambil Mbak pecahin. Hari ketiga kakak saya bantuin. Iya. Kakak saya semuanya, kakak saya langsung bantu saya. Bantuin pecah 100 kemarin tuh yang hari ketiga. Tetap nggak banyak-banyak sih. Saya maunya tuh gini Kak,
saya punya stok kelapa tapi harus habis. Meskipun itu nggak banyak. Iya, Ya, iya. minimal 50 lah, Nggak 100. terbuang lagi. Iya, nggak terbuang. Oke, berarti ada yang minta khusus nggak? Aku ingin dibelahin sama Mbak Sari deh. Iya dah. Jadi berarti kalau ada permintaan itu capek banget ya? Iya benar. Mbak Nayang, tapi Mbak kalau boleh pecahin saya mau video, saya mau foto, saya mau live kata gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Tapi selama ini belum ada yang kategorinya masih wajar ya, belum ada yang kurang ajar Iya. ya. Belum ada ya. Belum ada. Jadi masih sebatas foto, minta kontak segala macam Iya. ya. Oke, nanti Mbak Sari habis ini akan nanti next ya. Kita nanti akan ada tips. Mbak Sari coba belah kelapa karena kita ingin lihat nih. Kan saya lihat kan di video aja ya, di Iya. di medsos. Mungkin nanti bisa kita lihat di aslinya seperti apa sih Mbak Sari membelah kelapa itu nanti ya. Saya kemarin juga lihat cerita ibunya Mbak Sari Iya. di medsos juga. Karena saya lihat ternyata sih Mbak Sari ini yang luar biasa di mata ibunya, Iya. ya kan? Jadi katanya anak yang nggak pernah merepotkan, Iya. disuruh jualan apapun mau. Mau. Ya, apa begitu, Bu? Iya benar. Saya dari dulu nggak pengen merepoti orang tua. Kalau bisa saya harus mandiri. Saya nggak mau minta orang tua. Pertama SD saya sudah bantuin ibu saya jualan makanan bersama kakak saya. Kalau ibu saya keluar kemana, saya sama kakak berjualan. Itu SD. Yang SMP saya itu bantuin bapak saya berjualan juga sama ibu saya di Taman Budaya, kayak kalau ada kayak acara saya jual minuman. Oh, oke. Jadi Terus kalau kemarin sebelum ibu saya jual kelapa, kakak saya jual kelapa juga. Pas puasaan saya yang jualin. Masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. untuk kelas satu ya. Ya terus ya selanjutnya kakak saya udah nggak jualan lagi. Saya ikut sama ibu bantu jualan juga. Setelah itu saya juga sambil berjualan kan pendapatan juga sepi ya Kak. Nah saya juga sambil inisiatif kerja di luar. Ya apapun yang orang minta tolong saya tetap ya bisa gitu. Yang penting menghasilkan uang untuk saya sama sekolah, untuk jajan. Terus saya selama SMK juga saya sambil kerja di luar. Saya kerja di klinik selama 4 tahun. Terus saya biaya itu sekolah SMK itu kan pasti ya pakai buat sewa-sewa itu kan pasti bayar ya Pak. Saya pakai uang sendiri sama uang kerja. Jadi uang saya tuh dipotong, di ngebon lah buat sangu. Jadi kadang nerima cuma 300, 400. Itu dipotong dari mana? Klinik, karena kan saya ngebon buat bayar-bayar itu. Oh, di klinik, Ya. kerja di klinik. Ya sambil bantuin ibu, kalau libur bantuin ibu. Sebelum berangkat juga saya bantuin jagain orang gitu, orang. Tuh, ini sekali ya. Ya. Di klinik mana dulu kerja? Dulu saya klinik Suci Skincare. Skincare. Ya, terus saya sekolah. Jadi kalau sekolah pagi di klinik sore gitu. Ya, sekolah pagi kadang pulang, kadang langsung bawa baju. Karena jauh dari rumah 30 menit perjalanan. Apa yang memotivasi Mbak sebagai fight banget gitu? Nah, ya saya sadar kalau keluarga saya tuh orang yang sederhana. Ya banyak kekurangan. Saya juga nggak mau merepotkan. Pasti ibu saya dan bapak saya punya tanggungan. Jadi saya harus bekerja keras untuk biayain hidup saya. Apapun yang saya inginkan saya bisa mendapatkan itu karena saya bekerja keras. Saya kuliah biar sendiri. Karena orang tua saya pas saya daftar kuliah tuh nggak punya uang. Jadi saya gaji saya di klinik itu saya biayain untuk kuliah. Kan pasti pendaftaran tuh bayar tuh langsung gitu. Ma, Pak, ada nggak uang segini buat bayar kuliah? Ya nggak ada gitu, nggak punya tabungan. Tapi saya punya segini kurang. Terus ada kakak yang nambahin. Setelah sanggulnya juga saya tetap cari-cari sendiri juga. Ya saya nari di BSBI, kadang dipanggil kemana-mana. Aktif sekali ya. Saya Sudah juga bekerja, ikut berdagang jualan, menari juga. Luar biasa lah Mbak Sari ini ya kan. Kayaknya kelihatan matanya juga mah. Ini kan agak ini kan, mungkin kurang tidur kali ya. Iya. Saking capeknya. Oke, Mbak Sari perjuangannya luar biasa. Tapi gini, kemarin kan saya juga ya Mbak Sari misalnya punya endorsement ya, banyak endorsement gitu. Dan
Jadi media sosialnya Mbak Sari ini sudah berapa? Sekarang 50. Instagramnya Followersnya sekarang 54,6. 54,6 dan itu sudah banyak endorsement dari Iya. berbagai pihak. Nah, kira-kira pendapatan dari endorsement itu lumayan, seberapa besar? Saya nggak bisa ngatur berapa besarnya, tapi saya membantu usaha kecil juga. Saya kadang bilang terserah mbaknya mau berapa, saya terima aja, saya juga saling membantu. Oh gitu. Ya dari endorsement sebelum viral juga, dari situ juga saya mendapatkan hasil untuk sanggup saya kuliah, sanggup saya sekolah. Kadang saya sampai nggak sanggup karena benar-benar nggak punya uang sama sekali, tapi saya tetap berangkat. Gak apa-apa, nggak punya, penting berangkat ah. Semangat pokoknya buat kedua orang tua. Nah itu mulai kapan Bapak sadar bahwa aku bisa nih endorsement gitu, bisa sih aku dapat jasa untuk mempromosikan tempat orang atau apa gitu. Itu kapan mulai Mbak Sari? Oh kapan? Setelah selesai SMK. Itu kan saya Berarti lama ya? Ini Ya. sekarang posisinya kuliah semester berapa? semester 6. Berarti sudah 3 tahun lalu ya? Iya, Sudah mulai ini ya? sudah mulai endorsement. Jadi sudah mulai medsos itu sudah Iya. jauh-jauh hari. Oke. Sekarang masih kuliah di Politeknik Negeri Samarinda. Polmes ya? Iya. Jurusan Administrasi bisnis. administrasi bisnis. Iya. Berarti tinggal 1-2 semester lagi ya? Enggak, sekarang lagi nyusun TA. TA ya? Iya. Apa soal apa? Saya soal Administrasi bisnis jangan-jangan nanti soal apa itu bagaimana administrasi gitu. enggak Kak. Saya ambil judul prosedur pengajuan cuti untuk pegawai. Prosedur pegawai ya? Ya, kemarin saya PKL di Dinas Perhubungan. Konsultatif. Oke, nanti kita ini dulu. Nanti ke depan akan ada nih seorang yang kayaknya juga kemarin ikut viral bersama Mbak Sari. Lalu kemarin banyak netizen yang menjodoh-jodohkan nih. Apakah itu nanti akan jodoh beneran atau tidak? Kita lakukan setelah berikut ini. Hai guys, hari ini aku mau kasih kalian tips cantik untuk membuka kelapa. Nih supaya safety, tangannya jauh bisa seperti ini, pegangnya bisa juga seperti ini. Seenaknya aja mau yang gimana, yang bagian sininya. Terus kalau saya buka kelapa itu dari bawahnya dulu ya. Nih, saya pecah. Jadi di bawahnya ini harus seperti ini ya. Ini saya harus bikin tempatnya buat seperti ini. Nah, terus yang belakangnya sudah dipapas, terus ini yang di depannya lagi dipapas, membentuk moncong. Kalau bukanya tuh harus pelan-pelan ya. Hati-hati dan harus pelan-pelan. Buat kalian jangan pernah lakuin ini ya kalau belum pernah belajar atau belum didampingi sama yang lebih profesional. Jadi kita buat seperti ini dulu ya. Setelah itu saya kalau mau buka seperti ini, tangan saya di sini supaya aman ya, dan harus agak jauh. Nah ini cara Sari mengupas kelapa nih tuh. Harus pelan-pelan. Terima kasih. Dadah. Nah, ini nih satu lagi Bang Arfan. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik bang. Nah, ini namanya betulan ya Bang Arfan Matong. Ya betul. Karena kalau Hah? nggak umum ya, Matong itu apa? Jadi gini, nama saya itu sebenarnya Arfan, Matong itu nama dari kakek. Oh, oke. Ya. Jadi saya lahir di Sulawesi, Sopeng. Jadi saya selalu membawa nama
Matong keluarga ya. Oke. Kenapa? Jadi kenapa banyak nanya kenapa bukan nama bapak? Bapaknya jadi, namanya? Jadi ada juga ceritanya nih. Oh, siap. Kami kan Bugis itu terkenal perantau. Jadi keluarga dari Matong ini tersebar. Jadi saya pingin dengan membawa nama Matong, keluarga saya bisa tahu dan bisa berkumpul. Oke, berarti Karena banyak dulu kan mereka merantau tidak ada alat komunikasi. Dan terbukti saya pakai nama Matong di Samarinda, saya ketemu om saya, kakak dari mama saya di Samarinda. baru putih. Oh, ini Matong juga. Ini 20 tahun tidak kembali ke Sulawesi. Setelah saya kesini pakai nama Matong, saya main bola, dia datangi saya. Oh, datangin langsung. Iya, kamu dari mana nak? Bilang saya dari Sulawesi, dari Sopeng. Matong itu siapa? Matong itu kakek saya. Dia bilang itu bapak saya. Saya pertemukan, saya komunikasikan bahwa keluarga yang selama ini dicari yang dianggap sudah meninggal ternyata ada di Samarinda. Dan di Sulawesi udah dianggap meninggal ya? Iya, sudah dianggap meninggal, tidak pernah pulang. Oke, menarik tanya Pak Arpan Matong. Gini, Pak Arpan Matong ini kalau tadi Mbak Sari ini penjual kelapa, ini Pak Arpan Matong kemarin ramainya adalah penjual es cendol. Nah, ini es cendol dan es kelapa ini bagus nih kalau dibuat lagi ya. Maksudnya es cendol dan es kelapa yang viral. Dan kemarin juga saya sempat lihat ternyata kalau Mbak Sari ini ternyata digandrungi para bapak-bapak dan mas-mas gitu. Tapi Mas Arpan ini kayaknya kebalikannya nih, dendamnya para ibu-ibu nih. Makanya ibu-ibu juga memviralkan Mas Arpan Matong. Mas Arpan, apa betul kemarin itu memang Mas Arpan jualan juga cendol ya? Kalau fotonya memang betul. Jadi ceritanya gini, H-3 bulan Ramadan itu saya bantu member saya ya. Itu memang lapaknya di Jalan Gerilya sebelum masjid sebelah kiri. Oke. Jadi memang itu program sebuah komunitas. Komunitas apa itu? Jadi saya dipercaya pegang sebuah komunitas sepak bola itu Lambung Soccer Community. Lambung Soccer Community. Oke. Nah, teman-teman kan atau kawan-kawan pada tanya itu sekedar komunitas bola. Tetapi program saya ada yang lain, peningkatan produk-produk member, produk kreatif. Jadi saya selaku ketua mengelilingi member saya yang punya usaha-usaha kecil. Oke. Jadi salah satunya penjual cendol itu. Salah satunya penjual cendol itu. Kemungkinan pada saat itu saya lagi bantu teman saya jualan cendol. Ada yang foto. Ada yang iseng foto dimasukin busa. Oh, ini penjual cendol ganteng nih gitu. Ganteng nih. Oke. Itu tapi yang foto Mas apa tahu atau enggak tahu? Di Facebook sih di Busam namanya Momo. Namanya Momo. Ya. Oke. Tapi sudah sempat ketemu. Oke. Ternyata teman-teman main bola juga. Cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Kira cewek ini aduh. Ternyata cowok yang mengenalkan gitu. Tapi itu akhirnya viral juga ya? Ya akhirnya viral juga di Busam tuh 10.000 lebih like, sekitar 3.500 komentar. Itu ada pro kontra juga sih. Apa yang dirasakan ketika foto Mas Arpan ini viral? Banyak sisi positif sih yang saya ambil dari viralnya saya di Busam. Yang pertama silaturahmi itu tersambung kembali. Karena banyak teman-teman saya zaman saya cuci motor, zaman saya satpam, zaman saya kerja di leasing itu dapat tersambung kembali. Oke. Saya ambil sisi positif. Artinya ketika Mas Arpan terkenal, viral, orang mulai hubungi nih teman-teman lama Ya, yang teman-teman lama ini datang lagi. Oke. Datang lagi akhirnya. Nah, ini kayak Arpan tadi banyak betul juga ada cuci motor, jual leasing, Satpam. itu apa itu kok? Itu pas ketika masuk ke Altim, pertama kali tahun berapa? Jadi saya masuk Kaltim ini tahun 2007. Memang tujuannya saya ke Kaltim itu ingin seleksi bola ya, karena basic saya juga sepak bola. Jadi 2006 saya sampai di PS Central Liga ya. Kita masih umur di bawah 21 tahun. Jadi kita nggak punya agen, jadi berangkat sendiri. Di mana ada
sepak bola yang berkembang, tim-tim yang berkembang, tim-tim Liga 1, Liga 2 ya kita ikuti seleksi. Ngadu nasib lah. Awalnya sepak bola. Habis itu tadi cuci motor, cuci apa? Jadi selama saya seleksi rezeki saya mungkin tidak ada di sepak bola ya. Sebagai pemain profesional. Ya. Jadi saya untuk menyambung hidup, bertahan hidup saya harus kerja. Dan waktu itu saya belum punya teman, belum punya relasi ya. Apapun saya kerja yang penting bertahan hidup. Salah satunya saya cuci motor. Cuci motor itu Cuci ya. motor. Nah, sekarang core bisnisnya Mas Arfan apa? Yang digeluti hari-hari yang paling Ya alhamdulillah ada usaha-usaha kecil, bidang jasa, pengusaha ya? Artinya pelaku usaha jasa. pelaku usaha jasa. Oke. Soal kemarin itu kan saya lihat di medsos Mas Arfan memberikan kalung nih sama Mbak Sari. Itu kalung bertuan atau kalung? Oh ya itu betul. Gimana ceritanya itu? Itu betul kalung Mas. Jadi gini, ada teman-teman yang menghubungi kita ya, menghubungi saya bahwa kita akan mengadakan aksi sosial kalau boleh. Tapi saya bilang selama itu untuk sosial kenapa enggak? Kenapa enggak kita berbuat? Nah pas malam itu kami datangi Mbak Sari menyampaikan bahwa kita akan mengadakan aksi sosial, yaitu keuntungan dari penjualan kelapa, penjualan cendol kita sedekahkan untuk aksi sosial. Dan ternyata juga beliaunya merespon positif. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu malam besok kita langsung action aja. Terus pertanyaannya tadi itu kalungnya itu di mana? Kalung beliaunya kan artis, artis. Mungkin ada teman-teman, ada pengusaha yang minta endorse. Itu adalah endorse. Itu adalah endorse. Ya, kalau itu adalah bentuknya endorse. Iya, endorse. Karena di Busan nih rame nih, banyak nanya. Itu dikasih betulan apa enggak? Iya dong, semua orang nanya karena dikira ya memang kayak betulan gitu. Nah, maksudnya gini, itu endorsement dari orang ya atau usaha untuk Mbak Sari ya. Endorsementnya berupa apa? Cuma itu endorse dari toko Mas. Oh, toko Mas itu. Jadi disebutin aja toko Mas itu ya. Iya. Oke. Itu luar biasa. Kenapa gak kemarin itu? Kenapa gak kalung? Totalnya sih nggak sampai 10 juta itu. Karena ada cincin, ada gelang, ada kalung. 3? Iya, 3 itu. Wah, luar biasa Mbak Sari. Itu dikasih betulan? Endorse. Enggak, endorse aja. Oh, endorse aja. So kira saya dikasih betulan. Oke. Nah, tapi gini, itu kan buat Mas Arfan Mbak Sari kan menjadi apa? Ketika itu endorse, orang kan yang media sosial kadang nggak tahu gitu. Taunya ini betulan nih pacaran nih kan gitu. Ketika ini dua-duanya muncul, akhirnya kok ada juga video bareng. Jangan ini pacaran betulan kan ini pacaran? Enggak pacaran betulan enggak. Itu cuman endorse terus. Ini enggaknya kok langsung ke sana gitu. Iya, soalnya gimana ya? Sosial media pada salah paham gitu, dikira punya hubungan sama kakaknya. Loh, saya juga mengira begitu memang. Benar. Enggak ya kayak? Ya enggak, tapi ya kita juga harus lebih bijak menilai bahwa kita kan berbeda sudut pandang. Dia kan memandang video itu ya saya mengalurkan emas video. Iya, betul. Ya, dikira mungkin ada bilang menyatakan cinta banyak banget. Cuma kan mungkin sudut pandangnya aja mereka nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Ini nih yang makanya kita pasti karena orang kan netizen wah itu jodoh-jodohin, habis itu kok betulan gitu. Nah, kalau Mbak Sari ini kan masih bujangan nggak masalah. Ini Mas Arfan nih sudah punya keluarga atau belum? Sudah berkeluarga. Punya anak 2. Anak 2. Apa ada keluarga yang melihat video itu? Banyak. Komennya gimana? Ada pro ada kontra. Sampai keluarga saya di Sulawesi pun ikut berkomentar, ikut telepon, WhatsApp. Betulan enggak kamu jual cendol di Samarinda? Itu yang soal cendol, yang soal masih kalungnya? Iya, juga. Juga. Banyak nanya keluarga kamu baik-baik aja kan? Oh iya baik aja. Terus kenapa kamu kasih cewek kalung? Saya cuma senyum-senyum, saya jelasin bahwa itu adalah endorse. Oke, jadi terbahas sudah ya soal itu ya. Soalnya ya ini apa banyak orang yang karena di Busan masih dibahas tuh panjang terus. Banyak yang mendoakan. Biar jodoh. Nah, betulan atau kalau betulan gimana ini? Jangan. Mas Sari jangan itu ketawa aja sebenarnya Mas Arfan. Mas Arfan
soal tadi klub ya, Ya. apa namanya Lambung Soccer Community. Ya. Apa aja sih kegiatannya? Jadi sebenarnya paradigma masyarakat selama ini tentang kampung saya, Lambung kan dalam tanda kutip negatif. Jadi pada saat itu mau malam tahun baru kita kumpul-kumpul, saya mengajak teman-teman yang seumuran saya bahwa ayo kita action untuk merubah paradigma itu, bahwa Lambung ini bukan tanda kutip negatif. Kita bentuklah suatu wadah, suatu tempat kita berkumpul, teman-teman yang suka sepak bola. Saya bentuk Lambung Soccer Community. Oke. Walaupun namanya Lambung Soccer Community, tapi kita tetap terbuka untuk siapapun yang mau ikut gabung, silakan aja. Karena sepak bola itu tidak ada batasan. Jadi Mas Arfan sebagai pendirinya? Ya, salah satu pendiri Lambung Soccer Community bersama teman-teman. Tapi ada berapa sekarang komunitas anggotanya? Kalau anggota saya 400-an member ada. Banyak ya. Itu ada dari Balikpapan, Andil, Tenggarong, kok Samarinda. Jadi kalau daerah itu namanya Lambung. Ya, jadi teman-teman banyak nanya juga kenapa Lambung. Saya bilang itu hanya tempat kami menggagas komunitas itu, kita namakan Lambung Soccer Community. Tapi tujuan awalnya saya ingin merubah paradigma bahwa Lambung itu tempat yang nyaman, tempat yang baik, tempat untuk kita berkumpul, berbisnis. Contohnya kan banyak bisnis tuh, kampung nasi kuning. Jadi kita harus merubah paradigma karena beberapa tahun belakangan paradigma Lambung itu tanda kutip negatif. Oke, jadi kampung Lambung itu dianggap banyak orang yang menilai Ya. bahwa itu kawasan yang inilah zona merah. Zona merah. Gitu ya. Tapi Mas Arfan mencoba untuk membuat citranya menjadi Ya, baik. Ada contoh nggak gerakannya apa yang dilakukan? Salah satunya kita ada di Lambung itu bukan tentang sepak bola, ada beberapa kegiatan sosial. Jadi teman-teman pengurus itu tiap bulan juga panti asuhan yang di Jalan Merdeka, ada yang di Jalan Pelita itu kita sambangi, kasih apa ya, kayak sembako. Itu sumbangan dari member. Oke. Itu dari member dan kita jelaskan. Terus nah berkaitan dengan yang viral itu adalah program saya. Oke. Bahwa di member itu kan ada beberapa teman-teman yang pelaku ekonomi kecil menengah ya. Jadi saya punya inisiatif bahwa saya ingin meningkatkan kesejahteraan teman-teman saya. Saya nggak bisa ngasih modal, tapi saya bisa ngasih ide dan action di lapangan. Salah satunya saya kelilingi teman-teman saya. Makanya itu ada foto saya di Busan tuh lagi jual ayam, jual sayur, lagi menjahit. Itu adalah usaha teman-teman member kami di Lambung Soccer Community. Oke, jadi itu member yang di Lambung itu jadi usahanya macam-macam ya? Ya, dan itu yang Mas Arfan datangi ya? Ya. Oke. Apa tadi? Kamu tadi cerita ada soal apa namanya? Kafe itu apa itu? Nah, sorry. Jadi inisiatif saya beberapa bulan terakhir bahwa teman-teman yang punya teman-teman yang punya usaha di bidang makanan, kita coba rampung ya, kita coba satukan di sebuah kedai, kami namakan LSC Coffee Shop. LSC Coffee Shop. Ini ya, lokasinya di Lambung. Ya, nanti saya buka lokasinya pasti di Lambung. Ini sudah buka atau belum? Belum. Masih terkait dengan COVID. Oke, nunggu pandemi selesai baru ini bukanya. Oke. Jadi rencana saya bahwa LSC Coffee Shop ini akan berpusat di Lampung, tapi itu akan nanti berupa franchise. Jadi karena member-member kami ini ada bukan di Lampung aja, ada yang di luar Samarinda, silakan aja dibuka. Oh gitu. Dan ini baru pertama kali ya, maksudnya itu ini bukan franchise pertama dari Mas Arfan, baru itu nanti buka yang lain boleh? Enggak, ini memang ide dari saya, tapi nanti untungnya itu maksudnya ke kas komunitas. Berarti ini permodalannya dari komunitas? Dari komunitas, dari sponsor. Sponsor juga ada? Dan kita juga pembukanya terbuka buat member. Oke, artinya jadi kayak ini ya, perusahaan terbuka gitu. Boleh semua baca ini apa maksudnya, satukan hati, satukan pikiran untuk membentuk ikatan persaudaraan yang erat. Ya, jadi itu ada maksud bahwa
itu adalah pengalaman pribadi saya. Alhamdulillah waktu saya datang di Samarinda banyak teman-teman yang nyambut saya. Jadi saya punya prinsip, walaupun dia keluarga saya, tapi dia tidak mau menganggap saya keluarga, saya juga nggak ada masalah. Tapi kalau itu orang lain mau anggap saya keluarga, saya alhamdulillah, dan saya pun akan menganggap dia keluarga. Oke. Jadi saya ingin persaudaraan, persahabatan, keluarga itu jangan dinilai dengan materi untuk selamanya. Maknanya itu ya? Iya. Oke, tapi sebenarnya ini memang sangat friendly banget, persaudaraan sangat kuat lah Mas Arfan Matung City. Terus gimana? Ini pas belum dengan Mbak Sari ini kemarin? Ya. Sudah ini nggak? Sebelumnya sudah pernah ketemu belum ya? Belum, saya ketemu beliau malam ya. Iya, malam. Baru malam itu ya? Untuk aksi sosial. Baru malam itu ya? Ya. Oke. Nah, ini terakhir ya, mungkin Mbak Sari ini saya ingin dengar nih. Selain dia jago belah kelapa, ternyata Mbak Sari ini juga pernah main band loh. Iya. Betul kan? Benar. Jadi apa itu? Jadi vokalis. Vokalis. Nah, karena beliau jadi vokalis dan pernah main band, boleh dong kita dengar suaranya dikit aja. Biasanya dulu bawain lagu apa? Biasanya saya reggae, kadang Wih, reggae ngeri juga reggae. Ya. Apa reggae itu? Ini asik tuh. Kayak Soulja, lagu-lagunya. Bob Marley gitu ya. Iya. Coba mungkin apa kira-kira sedikit aja. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Boleh apa aja? Boleh apa aja ya? Saya lebih suka lagu Jawa sih, lagu Loh, dangdut. apa sekarang kan lagi terkenal itu aku setelah almarhum. Cendol dawet. Cendol dawet. Boleh, Pas cendol cendol dawet. Coba. Pas. Ini jadi diganti bukan cendol dawet. Cendol degan. Degan. Cendol Degan. degan. Cendol degan. Pas tuh. Pas. Iya. Oke. Saya lupa pertamanya apa ya. Aduh, Oh ya, saya dapat ya. dapat Yang pertama kah? Oke. Koyo ngini rasane wong nandang kangen. Cakep. Rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengin nyawan sedelo wae wis emoh tenan. Jika janji tekane kowe ngapusi Cakep. nganti sprene suwene aku ngenteni Kok jadi sedih? nangis batinku greges sureku telas kepes netes alo cendol degan. Oke, terima kasih Mbak Sari. Lagunya Mbak Sari menutup perbincangan kita. Ini tapi walaupun ditutup ini sebagai permulaan, nanti mungkin kita bisa saling sharing lagi. Mas Arfan juga dengan komunitasnya ya mungkin nanti bisa banyak diskusi dengan kita, ngobrol-ngobrol lah, bukan diskusi, ngobrol lah.